Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita manfaatkan waktu ya, kita bahas ngobrolin yang berkaitan dengan walimah ya, walimatul ursh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Laksanakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing atau domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Nah, artinya walimahlah meskipun semampunya gitu, apa adanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun di tempat kita biasanya walimah ini sudah menjadi gaya-gayaan atau tradisi lah minimalnya. Jadi kadang orang itu demi bisa melaksanakan walimah, kemudian dia meminjam uang ke sana kemari di luar batas kemampuan dia. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan walimah yang mewah begitu. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama ya, minimnya pengetahuan agama. Jadi kalau orang paham agama ya, nikah itu kan yang utama itu akad nikahnya sah ya, ada syaratnya, rukunnya terpenuhi, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar ya, itu yang penting itu sah. Masalah walimah ya semampunya aja. Kalau emang mampu nggak ada masalah. Resepsi di gedung atau di rumah makan nggak ada masalah, silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau nggak mampu ya semampunya aja ya. Kemudian jangan salah niat ya. Kenapa resepsi di gedung misalkan? Supaya nggak diomongin orang. Nah, ini salah niatnya ya. Atau misalkan resepsi seadanya, sederhana, supaya apa? Supaya dibilang orang tawadu. Ini juga salah juga ya. Jadi kita mengadakan walimah itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala ya, bukan karena orang, bukan karena biar dipuji, bukan biar nggak dicela manusia, bukan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walimah yang sederhana atau walimah yang mewah ya, niatnya dua-duanya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian di antara adab walimah adalah kalau kita diundang untuk menghadiri acara walimah, maka hendaknya kita datang ya, datang wajib ya. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya diantaranya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang maka datang ya. Kemudian kalau kita tidak bisa datang karena ada uzur atau ada halangan, maka nggak apa-apa, sampaikan kepada yang mengundang, kemudian kita doakan. Kemudian termasuk adab ya menghadiri walimah adalah kalau yang diundang itu satu orang, maka yang boleh datang itu satu orang ya. Kalau dia bawa teman-temannya atau bawa keluarganya, hukum asalnya adalah dia minta izin ya. Misalnya yang diundang Bapak Ahmad ya, maka yang boleh datang adalah Bapak Ahmad itu. Kalau tulisannya Bapak Ahmad dan istrinya, maka dia boleh datang bersama istrinya. Kalau Bapak Ahmad dan keluarga ya, maka dia boleh datang bersama keluarganya. Itu hukum asalnya ya. Nanti tradisi di kita nggak tahu ya, kalau diundang suaminya berarti mencakup keluarga sama istri atau tidak itu ya. Tapi hukum asalnya kalau yang diundang satu, maka yang datang satu. Gimana kalau dia mau bawa teman-temannya atau keluarganya? Ya dia tinggal bilang aja ya. Jadi simple aja. Dia bilang sama yang undang, "Afwan akhi," atau "Mohon maaf Pak, saya boleh nggak datang bawa istri?" atau "Saya boleh nggak datang bawa keluarga?" Ya kalau boleh silahkan. Kalau misalkan nggak boleh, ya udah terserah kita. Ya sudah, kalau nggak boleh, saya nggak bisa datang. Boleh juga. Jadi kita mensyaratkan saya mau datang kalau dibolehkan bawa keluarga, itu boleh juga, nggak apa-apa ya. Orang undang kita, terus kita mensyaratkan kedatangan kita, saya akan datang kalau bawa istri, itu boleh. Kalau yang punya hajat mengatakan ya udah nggak apa-apa, ya udah kita datang bawa istri. Tapi kalau yang punya hajat bilang nggak bisa, istri nggak boleh dibawa, ya udah kita juga punya hak untuk tidak datang gitu. Jadi hal-hal seperti ini kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita tidak paham, kita tidak diskusikan, ini khawatir kita melanggar hak-hak sesama muslim ya.
Kemudian yang penting juga ya, dalam resepsi atau walimah itu biasanya pengantin itu dihias. Ini saya sampaikan ya, nasihat atau masukan ya buat bapak ibu yang sudah mengenal sunnah, sudah ngaji lah, sudah paham agama. Kan kita paham wanita itu aurat, jadi pakaian wanita itu kan nggak boleh tipis, transparan, membentuk tubuh, itu kan nggak boleh. Kemudian kita paham nggak boleh tabaruj, wanita tuh bersolek, berhias, pakai bedak, pakai ini nggak boleh kalau di luar rumah. Bolehnya di dalam rumah untuk suaminya. Nah kalau walimah gitu, kalau nikahan ini istri dihias pakai baju yang sempit membentuk tubuh, terus dibawa keluar, diliatin orang-orang, di foto, apa ini nggak maksiat? Apa ini bukan kemungkaran? Nah makanya melalui saluran ini Anda sampaikan kepada bapak ibu, orang tua, pada besan, calon besan, mengingatkan saja kalau kita mau mengadakan acara, tolong pengantinnya ya, kalau perempuan cukup dia pakai gamis, pakai jilbab, pakai cadar, udah cukup ya. Buat apa sewa-sewa rias pengantin tapi nggak syar'i ya, rugi dua kali ya, rugi dunia, rugi akhirat ya. Rugi dunianya uang habis karena rias pengantin itu bayar dan nggak murah bayarnya. Rugi akhirat, nanti di akhirat ya panen dosa gitu. Nah makanya daripada rugi dunia akhirat, mending pakai pakaian seadanya. Yang penting menutup aurat wanita itu ya. Malah kadang kalau dihias-hias gitu malah jadi nggak cantik gitu. Ya mohon maaf, beberapa kali kita menghadiri walimah yang pengantinnya dirias, yang nggak tahu rias pengantinnya itu abal-abal atau gimana. Jadi mukanya tuh jadi kayak muka orang lain gitu. Ya nggak tahu yang profesional atau abal-abal, tapi hasilnya yang nggak tahu gitu, jadi nggak jelas. Lebih kelihatan cantik itu kalau natural ya, apalagi kalau ditutup cadar itu lebih syar'i ya, masya Allah. Nah, ini pesan ya, himbauan kepada kita semua. Nah itu mungkin, terima kasih ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.